Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, jadi kali ini Backend Magang itu bakal bawain. Ini sebenarnya waktu itu saya udah bilang ya, saya bakal bawain perbedaan nih antara load balancer, reverse proxy, dan API gateway di video saya tentang API gateway waktu itu. Cuma ya maaf, lupa. Baru ingat itu kemarin gara-gara ada yang komen nanya gitu. Ya udah pas banget. Jadi sekarang berhubung ingat gitu saya buat gitu ya. Sebenarnya sih gini ya, kalau menurut opini saya sendiri ya, saya sendiri mengalami kesulitan sih ngebedain mana load balancer, mana reverse proxy, mana API gateway itu, karena emang sebenarnya agak 11-12 gitu loh, agak mirip-mirip. Cuma ya emang secara fungsionalitas itu yang paling bisa dilihat perbedaannya kalau menurut opini saya ya. Ya ini kita open diskusi lah kalau ada yang punya pendapat lebih baik gitu. Tapi kalau menurut saya emang mirip-mirip, tapi secara fungsionalitas bisa kelihatan bedanya. Dia seperti itu. Jadi paling gini ya, untuk pengenalannya saya kasih analogi deh. Jadi kayak gini. Kalau load balancer itu misalnya gini, kita tuh di restoran yang rame gitu. Biasanya restorannya gede gitu kan, yang restoran mahal gitu loh. Kan biasanya tuh kita ada hostnya tuh. Atau bisa dibilang ya kayak yang manajer restoran, kayak ada yang nyebut itu kalau nggak salah. Intinya tuh yang nerima tamu datang nih. Jadi itu ketika kita masuk gitu kan, terus kita disambut nih sama si hostnya nih. Nah ini baru nanti si host ini yang tanggung jawabnya tuh ngarahin kita nih duduk kemana. Terus nanti baru kita dikasih waiternya nih buat pesen. Waiternya baru datang. Jadi kita kayak diarahin dulu nih kemana gitu, supaya nggak numpuk nih di depan di depan pintu. Bahkan ya supaya nggak numpuk di beberapa meja gitu. Jadi dia langsung ngarahin nih ke meja yang kosong mana, atau misalnya ada yang mejanya udah 2 orang 4 tapi ternyata masih sisa 2, masih bisa digabungnya di sini ya. Nah gitu-gitu tuh. Nah itu tuh yang kalau secara analogi itu yang load balancer. Jadi seperti itu. Nah kalau reverse proxy itu analoginya kalau buat saya tuh kayak misalnya di kantor tuh ada bagian surat menyurat, biasanya ada divisi surat menyurat gitu kan. Nah di situ ada resepsionisnya lah gitu, punya ada petugasnya lah, dia nih yang ngurusin nih paket-paket terus surat menyurat gitu kan. Dia yang ngurutin suratnya, nganterin suratnya ke siapa, ke departemen mana, terus ngatur pengirimannya juga, terus nerusin nih surat-surat yang misalnya salah alamat gitu kan. Dan bahkan biasanya juga menandatangani ya, surat-surat tertentu. Saya butuh sertifikat dari kantor tuh, nah dia tuh yang urusannya di situ gitu ya, dan sebagainya lah ya. Jadi intinya tuh si petugas yang urusan surat-surat menyurat ini kan, itu dia tuh melakukan lebih dari sekedar ya ngurutin dan nganter-nganterin aja gitu. Lebih lagi nih secara fungsionalitas dari contoh yang si host di restoran tadi. Nah ini nih yang maksudnya reverse proxy gitu loh. Secara fungsionalitasnya berbedanya di situ gitu loh. Ya kalau kayak tadi si load balancer ini cuma ngatur-ngatur aja nih, kamu kesini kamu kesana, itu kan ya. Kalau ini nggak sekedar itu aja nih, seperti itu. Nah kalau API gateway ya ini kayak lebih luas lagi gitu. Jadi gambarannya tuh, kalau saya lebih ke ini perpustakaan gitu. Di perpustakaan biasanya ada librarian tuh kan, ada orang petugas perpusnya itu kan. Nah dia ini kan yang ngelakuin pekerjaan kayak ngebantu orang nemuin buku, ngebantu orang misalnya lagi cari jurnal, cari resource gitu kan, memverifikasi kartu identitasnya juga, ini bener nggak pelanggan sini gitu kan, yang terus mengelola buku-bukunya, mengelola staffnya juga gitu kan, merespon kalau ada orang tanya, nah gitu-gitu tuh. Dan bahkan dia juga memastikan suatu pelanggan itu, seorang pelanggan, kok suatu ya kayak benda aja, seorang pelanggan tuh nggak minjem buku kebanyakan. Nah biasanya gitu juga kan namanya orang perpustakaan tuh. Intinya kan dia bahkan melakukan lebih lagi nih dari sekedar si contoh resepsionis di divisi surat menyurat tadi gitu. Nah ini yang API gateway ini seperti itu ya kalau secara analogi. Mudah-mudahan ini bisa lebih gampang lah buat dimengerti ya dengan analogi seperti itu. Oke, sekarang biar gak banyak cincong, kita bahas langsung aja. Nah yang pertama ini ya load balancer. Nah load balancer kalau digambar bisa dilihat kan, ini ada klien, terus ini ya internet, klien lewat internet, terus dari internet itu requestnya dilanjutin ke load balancer, baru nih load balancer yang atur ke app server kita nih, atau bisa dibilang service backend kita. Nanti seperti itu, ada insen-insennya, ini dia yang ngatur masuknya kemana.
Jadi apa ya, buat yang belum ngerti, belum kenal gitu, kenalan dulu sama load balancer. Kalau yang udah kenal ya udahlah gitu ya. Intinya load balancer ini ya bisa dibilang suatu komponen software lah, intinya tuh dia didedikasikan ya, dia dikhususkan gitu untuk melakukan pembagian beban. Nah, ini poin pentingnya, dia membagi beban, membagi traffic gitu loh. Dan ya biasanya dia pasti tempatnya di depannya server-server ya gitu. Dan apa ya? Intinya load balancer ini bakal mengelola permintaan atau request itu secara efisien gitu. Jadi dia juga memastikan apa ya, pelayanan yang cepat juga gitu. Dan karena dia ngarah-ngarahin itu tadi, intinya jika salah satu server ngalamin ya error gitu, gangguan, crash gitu kan, nah, load balancer ini bakal mengalihkan trafficnya itu ke server-server lain yang masih aktif. Intinya seperti itu. Dan bahkan ya misalnya ketika ada server baru ya, si load balancer-nya juga secara otomatis akan mulai mengarahkan lah ke server yang baru gabung itu. Ini seperti itu. Jadi ya bisa dibilang gini, load balancer-nya kan juga bisa dikonfigurasikan gitu kan untuk melakukan pemeriksaan juga nih, kayak pemeriksaan kesehatan ya, health check gitu. Jadi terhadap apa sih si server-server backend kita ini yang udah terdaftar. Ini seperti itu. Jadi apa ya, istilahnya itu simpelnya si load balancer ini memastikan lah bahwa semua server dalam grupnya itu berfungsi dengan beres lah, dengan baik gitu, dan intinya dia mampu ya menangani request secara efektif gitu ya. Nah, kalau load balancer itu ada kayak apa aja? Secara umum ya, load balancer itu ada dua nih. Ada load balancer yang jalan di layer 4 OSI. Itu biasanya disebut network load balancer. Terus ada juga load balancer yang jalannya di layer 7 OSI gitu. Itu disebutnya biasanya sebagai application load balancer. Nah, kalau load balancer yang di layer 4 OSI tadi itu dia tuh load balancer jaringan ya. Dia itu khususnya menangani traffic di TCP gitu. Jadi ini dia tuh mendistribusikan ya traffic pada tingkat transport nih, seperti itu ya. Kayak membuat keputusan routing gitu kan berdasarkan variabel jaringan kayak alamat IP sama portnya, seperti itulah ya. Pokoknya yang di layer 4 OS ini fokusnya itu sepenuhnya pada informasi lapisan jaringan saat mengarahkan traffic lah, itu seperti itu. Nah, kalau yang di layer 7 OSI apa ya tadi yang saya sebut sebagai application load balancer. Nah, kalau dia itu yang mendistribusikan apa namanya itu load traffic itu berdasarkan parameter pada tingkat aplikasi. Nah, bedanya di sini gitu ya. Jadi load balancer itu yang di bagian ini tuh lebih ke meningkatkan keamanan juga, terus menyederhanakan aplikasi lah dengan selalu memastikan penggunaan kayak chipper dan protokol SSL ataupun TLS yang terbaru. Ini seperti itu. Nah, kalau di video saya sebelumnya yang tentang reducing latency, itu kan saya udah jelasin ya tentang load balancer tuh ada algoritmanya masing-masing, kayak ada round robin, terus ada IP hash, ada list connection, ada adaptive. Nah, itu udah saya jelasin. Jadi kalau mau tahu penerapannya nih algoritma yang tepat sama sistem kita gimana, itu bisa lihat di video saya sebelumnya yang tentang reducing latency. Jadi saya nggak jelasin lagi di sini ya tentang algoritma yang dimiliki masing-masing load balancer. Jadi seperti itu ya. Paling kita bicara tentang ya manfaatnya aja lah ya, kayak load balancer itu manfaatnya apa Bang? Ya manfaatnya pertama ya pasti seperti dari gambar ini aja itu bisa dilihat ya. Manfaatnya pertama itu mendistribusikan ya request ataupun ya traffic tadi ya, beban jaringan itu dengan efisien. Itu seperti itu. Terus karena dia mendistribusikannya itu supaya ini beban itu lebih efisien ditangani ya, berarti dia bakal meningkatkan waktu respon lah, dan ya mengurangi beban pada server juga. Intinya seperti itu ya. Terus karena yang mengurangi beban pada server, meningkatkan waktu respon ya, berarti kan dia menjamin nih ketersediaan sistem kita, server kita, dan availability-nya gitu loh. Ternyata ya bisa dibilang keandalannya juga gitu. Dengan dia akan mengarahkan si request ini hanya ke server-server yang beres lah, yang lagi nggak ada masalah, dia seperti itu kan. Terus ya pastinya dengan dia mengarahkan seperti tadi ya, ini berarti memfasilitasi juga nih buat skalabilitas yang dengan bisa kita tuh dinamis gitu loh, menambahkan ataupun ngedelete gitu server berdasarkan kebutuhannya jaringan kita aja, seperti itu.
Terus ya kayak dia bisa health check, dia ngatur traffic. Berarti kan di sini si load balancer juga bermanfaat untuk melakukan deteksi dini lah terhadap error gitu loh. Terus yang pasti karena load balancer ini dari fungsinya itu tadi ya, membagi traffic terus letaknya gitu kan, kemanfaatnya selanjutnya tuh menurut saya tuh ya dia pasti meningkatkan keamanan juga, salah lagi, keamanan gitu loh, dengan ya lapisan tambahan perlindungan itu. Intinya itu dia menjaga juga dari kayak serangan DDoS ya, seperti itu ya. Dia gitu manfaat dari load balancer. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang si reverse proxy. Nah, ini kalau gambarnya gini ya. Ini ada client internet reverse proxy. Nah, ini server nih, cuma di sini servernya saya sebut sebagai origin server atau server asal. Kenapa sih? Ya ini kita bahas. Intinya gini ya. Reverse proxy itu kan berfungsi sebagai perantara juga nih antara client dan server. Nah, bisa dibilang intinya mekanismenya ini menyembunyikan detail implementasi dari masing-masing server dalam jaringan internalnya kayak gitu. Jadi kalau bisa kembali dilihat nih sini, ini bakal memastikan nggak ada klien yang pernah berkomunikasi, intinya nggak bakal ada klien yang berkomunikasi langsung dengan server asal atau si origin server ini. Intinya seperti itu si reverse proxy. Dan kegunaannya reverse proxy ini tuh ya sebenarnya rada-rada mirip juga ya. Pertama dia membagi beban juga nih melalui si load balancing gitu loh. Jadi dia bisa mendistribusikan load juga. Terus caching juga bisa. Jadi untuk kayak request yang berulang gitu, reverse proxy ini ya dapat merespon secara independen lah. Jadi baik sepenuhnya ataupun sebagian gitu. Intinya konten yang sering diakses tuh bisa disimpan dalam cache-nya si proxy. Jadi mengurangi lah kebutuhan untuk ngambil data dari backend-nya langsung deh, seperti itu. Jadi ini pasti respon ke klien bakal lebih cepat nih, seperti itu. Dan ngasih langkah-langkah keamanan juga jelas, karena di reverse proxy itu kan kita bisa naruh kayak antivirus, terus filter package seperti itu. SSL termination juga kayak si load balancing tadi. Dan kalau benefitnya lah ya, kalau benefitnya itu intinya dengan menerapkan si reverse proxy ini kan ya, sistem kita misalnya sebuah web gitu ataupun service gitu kan, itu dapat menjaga bilangnya itu kerahasiaan itu dari alamat IP server originnya tadi, server asalnya gitu. Nah, ini kan juga nambahin perlindungan nih terhadap ya serangan yang ditargetkan nih, seperti itu kayak si DDoS tadi juga gitu loh. Karena kan si attackernya tuh, si penyerang itu kan hanya dapat mengarahkan upaya mereka tuh ke reverse proxy-nya aja, karena mereka nggak tahu nih alamat asli dari servisnya, seperti itu. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung lanjut ke yang paling luas, yaitu si API Gateway. Nah, ini gambarnya kayak gini. Sebentar, ini kayaknya kalau saya kira-kira bagian bawah sini ketutupan video saya deh. Tapi nggak apa-apa sih, ini nggak terlalu penting ya. Pokoknya yang bawah sini tuh yang saya tulis itu adalah lain-lain lah, seperti itu. Jadi kan ada klien nanti ke API Gateway ini yang bakal ngarahin nih request-nya itu ke grup-grup API ini. Ada public API, private API, pattern API. Nah, ini tuh lain-lain yang bawah sini ya, kalau misalnya beneran nggak kelihatan karena kepotong video saya ya. Kayaknya kepotong sih. Ya udahlah ya, males saya berubah-ubah lagi. Ini gini lah. Oke, API Gateway itu tuh bisa dibilang kayak ya versi yang lebih luas aja gitu dari si reverse proxy, ini seperti itu. Jadi API Gateway ini nggak sekedar nerusin request, tapi ya dia juga nyembunyiin dari klien tuh partisi backend dalam arsitekturnya kita. Ya mirip-mirip lah kan. Jadi ini tuh lebih dari sekedar nerusin request sederhana lah, karena di sini tuh kita juga bakal ngurusin bilangnya tuh ada potensial terlibat lah kayak ke orkestrasi kalau API Gateway itu juga, sampai agregasi juga lah, itu seperti itu. Jadi pokoknya si klien tuh alih-alih dia berinteraksi dengan beberapa backend, pokoknya jadinya si klien itu berkomunikasi dengan API Gateway aja, ya seperti itu ya. Jadi bilangnya tuh di sini tuh juga di API Gateway itu ada aspek penting lah kayak
melibatkan penerjemahan protokol lah, kayak misalnya XML ke JSON itu kan, terus gRPC ke JSON, nah gitu-gitu tuh. Jadi ini tuh untuk memfasilitasi integrasi antara klien dan server, seperti itu. Jadi kalau sederhananya pokoknya API Gateway ini berfungsi sebagai alat yang penting lah dalam mengatasi berbagai kemampuan penting nih, kayak security jelas, terus keandalan, scalability, observability juga, dan tracking juga, seperti itu. Nah, kalau kunci-kunci pentingnya nih yang menunjukkan dia ini API Gateway, di situ kan ada request routing, harusnya seperti itu ya. Intinya tuh dia tuh yang bakal ngarahin request masuk ke service yang relevan, dia seperti itu. Ya, ada request routing. Terus ada API composition, jadi dia tuh bakal gabungin beberapa service jadi API yang terpadu. Terus juga rate limiting juga di sini, bisa di sini. Yang intinya bakal ngelola volume request yang dapat dilakukan klien dalam suatu waktu ya. Security juga karena bakal gabungin fitur-fitur untuk autentikasi dan otorisasi. Biasanya kita taruh di sini nih di API Gateway. Terus bilangnya itu manajemen yang tersentralis ya, terpusat. Jadi kayak API Gateway ini juga ya nawarin platform terpadu lah untuk ngelola semua aspek gitu dalam ekosistem kita. Jadi seperti itu. Terus ya buat analitik dan pemantauan juga, jadi seperti itu. Dan intinya gini ya, kalau kita ngomongin kayak perbedaan yang paling kunci ya dari ketiga komponen itu, intinya gini, kalau load balancer itu dia tuh ngelola pembagian lalu lintas jaringannya. Terus dia itu bisa kita bilang berfungsinya itu terutama pada si layer 4 OSI ya, walaupun ya ada juga yang di layer 7 OSI, tapi dia ini ada spesialisasi khusus, dia di layer 4 juga ada dia gitu. Dan intinya tuh si load balancer tuh memastikan distribusi yang seimbang lah dari traffic lalu lintasnya ini ya, dari si traffic server backend ini, dia seperti itu. Nah, kalau reverse proxy itu tuh dia mastiin penerusan si request ini dengan aman lah gitu kan. Kalau secara operasi di layer OSI-nya di layer 7 gitu kan. Terus tapi sih API Gateway juga layer 7 ya. Jadi sama nih, makanya rada tricky sebenarnya 11-12 mereka ini. Dan intinya sih kalau si reverse proxy itu dia tuh nyembunyiin implementasi ya spesifik server lah dari klien dan nyediain lapisan perlindungan tambahan lah, ya seperti itu. Dan ya di layer OSI ini kita juga bisa lakukan SSL termination dan ya pengelolaan keamanan tambahan yang lainnya lah, seperti itu. Terus kalau API Gateway ini kan dia tuh mengkhususkan diri dalam manajemen API. Nah, dia tuh khususnya buat manajemen API-nya gitu loh. Dan ya isinya itu fokusnya tuh pada kayak ngatur request API gitu kan, security juga, komposisi API gitu kan. Ya kayak tadi saya sebut ada manajemen terpusat. Intinya dia tuh yang berkaitan dengan pengelolaan API-nya gitu. Dan saya tadi udah sebut ya, dia juga ya lapisannya dia ada di layer 7 OSI, ya seperti itu. Jadi pokoknya kayak API Gateway maupun reverse proxy ini dapat ngelola routing permintaan ya, berarti agak mirip-mirip gitu kan, tapi intinya tujuannya yang berbeda gitu. Dan kayak load balancer sih juga ya, load balancer kan fokus pada distribusi lalu lintasnya. API Gateway sama reverse proxy ini berfungsi pada pengelolaan dan security juga di tingkat aplikasi gitu kan. Dan kalau lebih luasnya lagi API Gateway ini dia fokus ke manajemen API-nya, seperti itu. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan adalah kapan nih dipakainya masing-masing, Bang? Nah, ini harusnya di sini akan lebih terlihat ya perbedaannya gitu. Pokoknya kalau load balancer itu digunakan ya ketika kita perlu mendistribusikan traffic jaringan kita lah untuk meningkatkan ya ketersediaan jelas, skalabilitas jelas, distribusi beban yang seimbang antara server-server yang kita punya itu jelas ya. Terus ya bisa dibilang ya umumnya diterapkan dalam aplikasi web ataupun service ya yang butuh peningkatan kinerja dan ketersediaan, seperti itu. Terus kalau reverse proxy dipakainya kapan, yaitu diterapin dalam ya buat security, terus ya optimasi kinerja juga, dan distribusi beban. Nah, mirip-mirip lagi kan sebenarnya. Intinya sih ini juga yang agak menonjol sedikit, ini si reverse proxy ini bakal sering dalam
server web, buat solusi caching juga, dan ya sebagai komponen integral lah dari jaringan pengiriman si aplikasi ini gitu loh. Nah, kalau si API Gateway ya pokoknya ini lebih luas aja gitu kalau simpelnya dari si reverse proxy. Ya intinya sih API Gateway ini digunakan dalam ya arsitektur untuk kayak microservice gitu kan, ataupun microcontrol gitu untuk ngelola, ngamanin sama mengoptimalkan ya API kita. Itu seperti itu. Jadi fokus utamanya lah yang bikin beda gitu ya. Fokus utamanya kalau misalnya API Gateway ini tuh ya lebih pada ke exposure, terus pengamanan dan pengendalian akses terhadap ya API kita nih dalam lingkungan microservices, ya seperti itu. Jadi ya dengan memahami ini ya mudah-mudahan lebih ngerti lah ya kegunaan masing-masing dari komponen-komponen ini ya, dan bisa memilih dengan bilangnya itu tepat lah sesuai dengan kebutuhan spesifik nih dari tujuan pengembangan sistem kita. Jadi seperti itu. Jadi emang ini hal yang buat saya sendiri masih rada mirip-mirip ya, tapi kalau secara fungsionalitas menurut saya kelihatan bedanya. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menjelaskan lah ini ya, walaupun saya agak belibet juga untuk bagian perbedaan antara load balancer, reverse proxy, dan API Gateway ini, dan mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang mungkin lagi mempelajari ini ya. Oke, kira-kira gitu aja sih yang mau saya sampaikan. Pokoknya ya jangan lupa buat terus support Backend Magang. Ya, support dengan like, subscribe, dan share ya. Atau kalau dengan di-share kan sempat tahu nantinya ada nih teman-teman yang lagi belajar juga, lagi ada kendala tertentu yang mungkin bisa kebantu dari apa yang saya share di video saya. Ya pokoknya support terus saya Backend Magang supaya itu saya semakin semangat nih buat ngeluangin waktu saya bikin ya konten-konten seperti ini ya, yang mudah-mudahan nih bisa ngebantu teman-teman semua yang mungkin lagi menghadapi masalah tertentu atau lagi mempelajari sesuatu. Oke, jadi sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam Backend Magang.